Bayangkan, sebuah perusahaan tanpa catatan proyek sebelumnya, dan setiap mereka membuat proyek baru, mereka harus memulai dari nol. Gak efisien kan? Dan apakah mereka harus mengulang kesalahan yang sama? Penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen pengetahuan berhubungan positif dengan kepuasan kerja karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas mereka. Sebuah studi juga menunjukkan bahwa nilai koefisien beta standar dari pengaruh manajemen pengetahuan terhadap kepuasan kerja adalah 0,415. Manajemen pengetahuan adalah aset berharga yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi sebuah organisasi. Dunia organisasi itu seperti sungai yang terus mengalir. Jadi apa yang berlaku hari ini belum tentu berlaku besok. Dan ada faktor yang mempengaruhi informasi itu menjadi usang. Yang pertama, teknologi yang terus berkembang. Yang kedua, ada aturan, regulasi yang terus berubah. Dan yang ketiga, persaingan yang semakin ketat. Lalu, gimana strategi yang tepat untuk membuat sebuah informasi tetap relevan dan terus berguna jangka panjang? Yang pertama adalah kurasi konten dengan efektif. Proses selektif dalam memilih, menyusun, dan membagikan informasi yang relevan dan bernilai dari berbagai sumber untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, melibatkan pengguna. Pengguna yang paling dekat dengan pekerjaan sehari-hari memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan dan solusi yang dipahami. Yang terakhir adalah analisis data untuk mengambil keputusan. Mengolah dan menafsirkan data menjadi informasi yang bermakna dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Lalu, apakah semudah itu kita melaksanakan strategi pengembangan ini? Terdapat 3 tantangan utama yang akan dihadapi ketika kita mengembangkan manajemen pengetahuan. Yang pertama, kualitas dan akurasi informasi. Informasi yang beredar di dalam organisasi seringkali tersebar di berbagai sumber, format yang berbeda, dan tingkat akurasi yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan informasi yang relevan dan terpercaya. Nah, caranya, pembuatan repositori terpusat, melakukan proses verifikasi, informasi, dan implementasi manajemen konten. Tantangan kedua adalah perubahan teknologi, di mana teknologi informasi ini terus berkembang, sehingga sistem manajemen pengetahuan yang ada dapat dengan cepat menjadi usang. Cara penanggulanginya adalah melakukan investasi teknologi, melakukan pembaharuan dan peningkatan sistem secara berkala, melatih karyawan untuk menggunakan teknologi baru. Dan tantangan ketiga adalah motivasi dan partisipasi karyawan, di mana membujuk karyawan untuk membagi pengetahuan dan pengalaman mereka seringkali menjadi tantangan. Dan cara menanggulanginya adalah menyadarkan karyawan tentang pentingnya manajemen pengetahuan, memberikan apresiasi, dan membangun budaya organisasi yang menghargai pengetahuan. Budaya organisasi adalah jantung dari manajemen pengetahuan, di mana budaya yang mendukung berbagi pengetahuan akan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk berbagi ide, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Dan untuk menciptakan budaya berbagi pengetahuan ini, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat kepemimpinan yang kuat, di mana pemimpin harus menjadi contoh dengan aktif berbagi pengetahuan dan mendorong perilaku berbagi di seluruh organisasi. Dan yang kedua adalah akui dan hargai kontribusi karyawan yang aktif berbagi pengetahuan, seperti memberikan mereka apresiasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang terbuka,
di mana kita dapat membuat suatu forum yang dimana di dalamnya karyawan bebas untuk berbagi informasi dan pengetahuannya dengan topik tertentu. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Ambil feedback dan umpat balik dari mereka untuk mengambil apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Dari sini kita tahu, manajemen pengetahuan adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu organisasi. Walaupun dalam implementasinya harus menghadap pada tantangan-tantangan yang bermacam-macam, tantangan tersebut dapat ditanggulangi menggunakan strategis yang komprehensif dan tentunya menggunakan pendekatan yang sangat-sangat tepat. Manajemen pengetahuan dapat menjadi aset penting untuk perkembangan dan kemajuan organisasi dalam jangka panjang. Terima kasih kepada Bapak Rian Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah Knowledge Management yang dalam sistem pembelajarannya sangat inovatif. Saya Irda Afkarina, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.